Panggilan video pun segera tersambung. Di seberang layar, Tina sedang berdiri di balik meja kasir dengan wajah penuh senyum. Dia berkata, "Kakak Andi, kenapa tiba-tiba menelpon lewat video? Kau sedang di mana sekarang?" Melihat Tina dalam keadaan baik-baik saja, Andi Rewa pun langsung merasa lega. Dia segera berkata, "Tina, aku barusan menerima pesan singkat yang mengatakan kau dalam bahaya. Dan pesan itu menyuruhku segera ke Vancouver. Ada apa sebenarnya? Apakah kau sedang mengalami masalah?" Tina terlihat terkejut lalu berkata, "Apa? Aku tidak mengalami apapun. Saat ini aku sedang menjaga toko seperti biasa." Andi Rewa mengernyitkan dahinya dan bertanya, "Kau yakin tidak ada masalah? Lalu kenapa ada orang yang mengirim pesan kepadaku dan mengatakan kau dalam bahaya?" Tina pun bingung dan berkata, "Jangan-jangan itu hanya lelucon atau pesan penipuan. Di sini semuanya baik-baik saja. Aku juga tidak mengalami masalah." Andi Rewa berkata, "Kalaupun ini hanya lelucon, pastinya pelakunya harus mengenalmu dan juga mengenalku. Baru bisa punya nomor ponselku, bukan?" Alis indah Tina mengkerut. Dia merenung sejenak dan berkata, "Aku benar-benar tidak terpikir siapa yang bisa melakukan hal seperti itu. Meskipun kami punya cukup banyak teman di sini, rasanya mereka tidak mungkin mengenalmu." Sambil berkata demikian, dia buru-buru berkata, "Kak Andi, tolong sebutkan nomor teleponnya biar aku periksa." Andi pun langsung menyebutkan nomor pengirim pesan itu kepadanya. Setelah melihatnya, Tina mengernyitkan dahinya dan berkata, "Kakak Andi, ini memang nomor ponsel lokal Kanada, tapi di ponselku tidak ada nomor ini. Aku juga tidak tahu siapa dia." Dia pun menambahkan dengan penuh keyakinan, "Menurutku, ini pasti hanya lelucon. Di Makassar dulu juga sering ada penipuan seperti ini, yang tiba-tiba mengirim SMS mengatakan kalau anakmu kecelakaan dan sedang dirawat, lalu minta segera transfer uang dan sebagainya. Kakak Andi, kau harus lebih waspada." Melihat Tina memang baik-baik saja, Andi juga menduga ini kemungkinan besar hanya lelucon. Maka dia pun berkata, "Kalau memang tidak ada masalah, itu bagus. Tapi kau tetap harus lebih hati-hati. Jangan sering keluar sendirian dan pastikan pintu serta jendela dikunci saat malam." Tina segera menjawab, "Tenang saja Kak Andi, keamanan di Vancouver masih tergolong baik, jauh lebih aman daripada Amerika. Selain itu, komunitas orang Indonesia di sini juga sangat banyak, dan orang-orang saling tolong-menolong. Kalau ada apa-apa, pasti saling bantu. Jadi tidak akan ada bahaya besar." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Kalau ada masalah apapun, ingat untuk segera menghubungiku." Tina langsung mengangguk. Pada saat itu terdengar suara lonceng pintu dari dalam video. Tina dengan cepat mengganti kamera lalu dengan antusias berkata, "Kak Andi, lihat siapa yang datang." Dalam gambar, pintu toko swalayan telah terbuka dan yang masuk adalah Pak Ismail yang sudah merawat Andi selama 10 tahun di panti asuhan. Selain Pak Ismail, tampak juga beberapa pelanggan yang sedang berbelanja, serta seorang gadis muda mengenakan celemek coklat yang sepertinya sedang membantu di toko. Pak Ismail masuk dengan senyum ceria, membawa tas belanja dari kain non-woven. Melihat Tina sedang merekam, dia pun bertanya penasaran, "Tina, kau lagi video call dengan siapa?" Tina menjawab dengan antusias, "Dengan Kak Andi, Pak Ismail. Kak Andi dan Kak Najwa sudah sampai di Amerika. Ayo, sapa mereka." Begitu mendengar itu adalah video call dari Andi, Pak Ismail langsung terkejut dan berkata, "Benarkah?" Dia pun segera mendekat ke meja kasir. Tina mengganti kamera kembali ke depan dan mereka berdua pun muncul bersama di layar. Andi Rewa segera melambaikan tangan dengan sopan dan berkata, "Halo Pak Ismail." Dengan penuh kebahagiaan, Pak Ismail berkata, "Andi, kau sudah sampai di Amerika? Sejak kapan?" Andi Rewa tersenyum dan menjawab, "Baru saja sampai di hotel.
Barang-barang bahkan belum kami bongkar." Dia lalu bertanya, "Bagaimana kabarnya di sana? Baik-baik saja?" Pak Ismail menjawab sambil tersenyum, "Baik sekali. Di sini juga ada banyak orang Indonesia. Selain cuacanya berbeda, rasanya hampir sama seperti di Indonesia." Saat itu, Najwa keluar dari kamar dan bertanya penasaran, "Sayang, kau sedang video call dengan siapa?" Andi Rewa segera melambaikan tangannya dan berkata, "Najwa, kemarilah, sapa dulu Pak Ismail." Begitu tahu suaminya sedang video call dengan Pak Ismail, Najwa langsung berlari mendekat dan dengan riang melambai ke layar. "Halo Pak Ismail, halo Tina." Pak Ismail tersenyum dan berkata, "Najwa, kau tetap secantik dulu. Kapan kalian berdua mau punya anak? Aku sudah menanti untuk pulang ke Makassar dan ikut merayakan pesta 1 bulan cucu kalian." Najwa tersipu. Wajahnya memerah dan dengan malu dia berkata, "Pak Ismail, kami belum berencana punya anak dalam waktu dekat." Namun Pak Ismail menanggapi dengan serius, "Ini saat yang tepat. Kalau kau baru mulai sekarang, ketika anak pertama selesai dibesarkan, kau sudah hampir 30. Kau lebih lama lagi. Kalau lebih lama, maka makin sulit nantinya." Najwa semakin malu, tapi dia tetap mengangguk dan berkata, "Baik Pak Ismail, kami mengerti, kami akan pertimbangkan secepatnya." Selesai bicara, dia pun melirik Andi dengan malu-malu, lalu buru-buru mengalihkan pandangannya ke layar. Dengan hati yang sangat gembira, Pak Ismail menghela napas. Entah kenapa, anak-anak zaman sekarang banyak yang tidak mau menikah, atau sudah menikah tapi tidak mau punya anak. Dari 5-6 tahun lalu, aku sudah berharap bisa menggendong cucu dari kalian. Tapi sampai sekarang belum kesampaian. Aku sangat berharap bisa mendengar kabar baik dari kalian berdua. Andi Rewa pun tertawa dan berkata, "Tenang saja Pak Ismail, kami pasti akan mewujudkan keinginanmu secepatnya." Mendengar itu, Pak Ismail makin bahagia dan berkata, "Baik, aku akan menunggunya." Lalu dia melanjutkan, "Andi, Najwa, kalian baru sampai hotel, pasti sedang capek dan sibuk. Istirahatlah dulu, aku tidak akan mengganggu. Kalau urusan kalian di Amerika sudah selesai, jangan lupa mampir ke Vancouver ya." Najwa buru-buru menjawab, "Jangan khawatir Pak Ismail, aku dan Andi sudah sepakat. Setelah urusan di sini selesai, kami pasti ke sana untuk menjenguk kalian. Kami juga tidak terburu-buru pulang, jadi bisa tinggal beberapa hari di tempat Pak Ismail dan menemani kalian." Pak Ismail sangat senang dan berkata, "Wah, bagus sekali. Rumah-rumah di sini rata-rata besar. Rumah kami 2 lantai, ada 5 kamar. Justru rasanya terlalu sepi. Nanti kalau kalian datang, tinggal saja di sini selama kalian mau. Sekarang kalian lanjutkan urusan kalian, nanti kita ngobrol lagi." Setelah video call selesai, Andi Rewa kembali teringat pada pesan yang dia terima tadi. Meskipun sudah yakin kalau Tina baik-baik saja, namun hatinya masih dipenuhi rasa penasaran. Dia benar-benar tidak bisa memahami apa maksud dari pesan itu. Kalau niatnya menipu, kenapa pengirim tidak mencoba menghubunginya lagi? Kalau hanya sekedar iseng, rasanya terlalu tidak masuk akal. Bukankah cukup dengan 1 panggilan video saja dirinya sudah bisa memastikan apakah Tina dalam bahaya atau tidak? Dengan penuh keraguan, dia membuka kembali pesan tadi dan membalas, "Sebenarnya, kau siapa?" Namun tidak disangka pesan itu seperti hilang ditelan bumi, tidak pernah mendapat balasan. Sampai malam hari, ketika Andi dan Najwa selesai makan malam bersama Kelly West dan kembali ke kamar, si pengirim pesan misterius itu masih belum memberikan balasan apapun. Andi Rewa sempat mencoba diam-diam menelpon nomor itu, tetapi tetap tidak aktif. Ponsel orang misterius itu masih dalam kondisi mati. Andi Rewa merasa belum tenang, jadi dia pun kembali membalas nomor itu dengan pesan singkat, "Kalau kau adalah teman Tina dan niatmu memberi peringatan secara tulus,
Mohon beritahu aku informasi yang lebih spesifik. Terima kasih. Namun setelah dikirim, pesan itu tetap seperti batu yang tenggelam di lautan. Tidak ada jawaban. Karena perjalanan hari ini cukup melelahkan, Najwa pun mulai merasa letih. Setelah berendam air hangat, dia pun tidak mampu menahan kantuk dan segera tidur. Andi Rewa sendiri baru selesai mandi. Dia mengenakan jubah mandi, lalu berjalan ke balkon suite presiden yang berada di puncak gedung, menatap ribuan cahaya lampu kota di luar sana. Pikirannya dipenuhi berbagai perasaan. Meskipun ini pertama kalinya, dia datang ke Providence, kota New York, yang hanya berjarak 2 hingga 300 km dari sini, adalah tempat tinggal keluarga kakeknya dari pihak ibu. Sementara itu, ribuan kilometer di sisi barat, di kawasan Teluk San Francisco terdapat Universitas Stanford, tempat ibunya Belinda Anthony menuntut ilmu, dan juga lokasi Silicon Valley, tempat ibunya menciptakan legenda hidupnya. 20 tahun lebih sejak terakhir kali dia datang ke Amerika, kerinduan terhadap sang ibu kembali membanjiri hatinya, tak terbendung, seperti gelombang laut. Dia teringat masa kecil bersama kedua orang tuanya dan sembari menahan rasa sakit di dalam hati, dia kembali bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang membunuh mereka dan apa sebenarnya motif di balik itu semua. Selain itu, dia juga ingin tahu, dengan keluarga Rewa sebagai yang terkuat di dalam negeri saat itu, dan keluarga Anthony berdiri di puncak dunia internasional, bagaimana mungkin orang tuanya tetap bisa terbunuh? Memikirkan itu semua, hati Andi terasa semakin berat. Meskipun sekarang dia mempunyai kemampuan luar biasa, tetapi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu, tetap terasa seperti menabrak dinding tanpa jalan keluar. Andai saja dia bisa menukar seluruh kemampuannya dengan hidup orang tuanya. Bahkan kalau harus menyerahkan buku ajaib sekalipun, dia tidak akan menyesal. Sayangnya, dunia ini tidak pernah memberinya kesempatan untuk menukar segalanya demi itu. Saat dia tengah merenung, ponselnya tiba-tiba berdering. Andi Rewa sempat mengira itu balasan dari orang misterius tadi. Tapi ternyata itu adalah nomor asing lain yang juga dimulai dengan kode negara +1. Dia segera mengangkat dan dengan waspada bertanya, "Halo, siapa ini?" Suara James Chandra terdengar dari seberang. "Tuan Andi, ini aku, James Chandra." Andi Rewa agak terkejut dan bertanya dengan hormat, "Tuan James, kenapa kau menelponku malam-malam begini?" James Chandra menjawab, "Tuan Andi, ada hal penting yang tidak berani aku tunda, jadi aku langsung menelponmu." Andi Rewa buru-buru bertanya, "Ada apa? Silakan, langsung saja katakan." James Chandra menjelaskan dengan serius, "Kakekmu barusan menelponku. Dia menanyakan tentang jamu regenerasi." Andi Rewa mengernyit, "Kakekku? Apakah pamanku menceritakan tentang jamu regenerasi kepadanya setelah kembali?" James Chandra mengangguk, "Benar, kakekmu ingin membeli jamu regenerasi dan berharap aku bisa menjadi penghubung." Andi Rewa bertanya, "Tuan James, apakah kau sempat menanyakan tujuannya membeli jamu regenerasi?" James Chandra berkata, "Aku sudah bertanya, tapi beliau tidak mau memberitahu secara rinci. Aku menduga kemungkinan besar beliau sendiri yang membutuhkan. Tapi dia tidak ingin orang luar tahu kalau kondisinya sedang bermasalah." Kemudian James Chandra menambahkan, "Beliau ingin tahu bagaimana aku mendapatkan jamu regenerasi sebelumnya. Tapi aku sudah menjawab bahwa hal itu menyangkut rahasia langit, jadi tidak bisa diungkapkan. Aku juga sudah memberitahu dengan jelas kalau ingin memperoleh jamu regenerasi, beliau harus ikut serta dalam lelang tahun depan. Tapi aku khawatir ponselku sudah dimonitor
Jadi aku gunakan ponsel baru yang tidak diketahui siapapun untuk melaporkannya kepadamu. Mulai sekarang, sebaiknya kau tidak menghubungi aku melalui ponsel lama. Ponsel baru ini, bahkan keluargaku pun tidak tahu. Kalau ada hal penting, kau bisa menghubungi aku lewat nomor ini." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Baiklah, terima kasih untuk informasinya Tuan James." James Chandra mengangguk, "Sama-sama. Barusan aku juga meramal nasib kakekmu. Memang beberapa waktu ke depan banyak hal tidak berjalan lancar dan 2-3 tahun ke depan terlihat cukup berbahaya. Tapi dalam waktu dekat seharusnya tidak ada ancaman besar. Jadi kau tidak perlu terlalu khawatir. Kalau ada perkembangan baru dari sana, aku pasti segera mengabarimu." Setelah menutup telepon, Andi Rewa mulai memikirkan kembali. Pamannya datang membeli jamu regenerasi. Besar kemungkinan untuk kakek. Kalau melihat hasil rekaman Tuan James, tampaknya kondisi kakek memang sedang bermasalah. Andi Rewa sempat berpikir, apakah dia harus turun tangan kalau keadaannya benar-benar gawat. Namun, ketika mengingat kembali kesedihannya akan orang tuanya, dia merasa berat hati. Keluarga Anthony mempunyai kekuatan sehebat itu, tapi dalam 20 tahun ini tidak bisa mengungkap kebenaran kematian orang tuanya. Dia juga masih ingat saat kecil, ketika bersama ibunya kembali ke Amerika, sikap kakek terhadap ibunya sangat dingin. Setiap kali ibunya bersikap hangat pada keluarga, lalu kembali ke kamar, ibunya akan menangis diam-diam. Dan perlakuan keluarga Anthony pada ayahnya jauh lebih buruk. Selama mereka tinggal di sana beberapa hari, kakeknya hampir tidak pernah bicara dengan ayahnya. Mengingat semua itu, Andi pun menyimpan dendam tersendiri pada sang kakek. Karena itu, walaupun kini kakeknya membutuhkan jamu regenerasi dan keadaannya tidak terlalu mendesak, biarlah sang kakek sendiri yang ikut lelang tahun depan. Dengan kekayaan dan statusnya, memenangkan 1 saset jamu pasti bukan masalah besar. Sementara itu, Andi Rewa masih terus mengkhawatirkan Tina. Dia merasa pesan peringatan misterius itu tidak mungkin sepenuhnya mengada-ngada. Karena itu, dia masih menanti balasan dari pengirim pesan itu. Namun, hingga fajar menyingsing keesokan harinya, Andi Rewa tetap belum menerima balasan apapun. Najwa masih tertidur pulas di tempat tidur. Sementara Andi memesan sarapan untuk dikirim ke kamar. Lalu, saat dia melihat istrinya masih belum bangun, dia pun diam-diam memasukkan sedikit jamu regenerasi ke dalam gelas jus Najwa guna membantunya memulihkan stamina. Karena efek jamu regenerasi terlalu kuat, Andi Rewa tidak berani memasukkan terlalu banyak dalam sekali waktu. Dia berniat membiarkan Najwa mengkonsumsi 1 saset utuh secara bertahap selama lebih dari 1 bulan. Benar saja, setelah bangun dan sarapan, Najwa merasa tubuhnya segar dan seluruh kelelahannya menghilang seketika. Bahkan dia merasa tubuhnya dipenuhi tenaga. Setelah itu, Andi pun mengganti pakaian dan menemani istrinya keluar hotel, berjalan kaki ke kampus Rhode Island School of Design untuk proses pendaftaran. Lokasinya hanya di seberang Hotel Hilton, cukup berjalan kaki beberapa menit. Saat itu, pintu masuk RISD sudah dipasangi banner besar menyambut kelas master edisi ini. Bahkan, banyak media desain terlihat meliput dan melakukan wawancara. Perhatian media sangat besar kali ini. Bukan hanya karena para mentor kelas ini adalah desainer top dunia, tetapi juga karena banyak peserta kelas ini adalah desainer bintang dengan reputasi global. Di dunia desain, ini adalah event besar yang menarik perhatian banyak pihak. Saat mendaftar, Najwa mengenali sejumlah desainer terkenal dan hampir tidak tahan ingin meminta tanda tangan atau berfoto. Untungnya, Andi Rewa mengingatkan
bahwa mereka semua akan menjadi rekan sekelasnya. Jangan merendahkan diri sendiri di awal dengan bersikap seperti penggemar. Setelah semua proses pendaftaran selesai, waktu sudah menunjukkan tengah hari. Mereka pun kembali ke hotel untuk mengambil mobil, lalu pergi berkeliling pusat kota Providence, agar bisa lebih mengenal kota tempat mereka akan tinggal selama lebih dari 1 bulan ini. Di pusat kota, Andi Rewa memilih restoran barat yang cukup mewah untuk makan siang bersama Najwa. Namun saat mereka tengah menikmati hidangan, ponsel Andi kembali menerima pesan. Begitu dibuka, ternyata dari si pengirim misterius. Dengan cepat Andi Rewa membaca isi pesan itu. Tina dalam bahaya besar, sangat mendesak, segera ke Vancouver. Melihat pesan singkat itu, alis Andi Rewa langsung mengernyit dan dia segera menelpon balik nomor tersebut. Namun telepon langsung menyampaikan pesan kalau ponsel yang dituju sudah dimatikan. Hal ini membuat hati Andi dipenuhi amarah. Dia merasa seperti sedang dipermainkan. Dia pun langsung berdiri dan berkata kepada Najwa, "Sayang, aku keluar sebentar untuk menelpon." Najwa menyadari kalau raut wajah Andi tidak baik. Dia ingin bertanya alasannya, tetapi takut mengganggu urusan penting suaminya. Jadi dia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Cepatlah pergi." Andi Rewa membawa ponselnya keluar dari restoran dan menuju ke tempat yang sepi. Lalu langsung menelpon Wan Po-jun. Begitu telepon tersambung, Andi Rewa segera berkata, "Wan Po-jun, aku butuh kau melacak satu nomor. Cari tahu siapa pengguna nomor itu dan di mana lokasinya. Usahakan setepat mungkin." Tanpa ragu Wan Po-jun menjawab, "Tuan Andi, silakan berikan nomornya. Aku akan langsung memerintahkan orang untuk menyelidikinya." Andi Rewa segera memberitahukan nomor tersebut dan hanya 3 menit kemudian Wan Po-jun sudah kembali menelpon. Begitu tersambung dia berkata, "Tuan Andi, aku sudah menyelidiki nomor telepon yang kau kirim. Itu adalah nomor ponsel dari Kanada. Operatornya Bell Communications. Tapi itu adalah kartu prabayar tanpa nama. Jadi tidak ada informasi tentang siapa penggunanya. Kartu seperti ini biasanya dibeli oleh wisatawan asing. Tetapi siapapun di Kanada bisa membelinya dengan mudah. Jadi untuk mengetahui siapa pemiliknya akan sulit dan butuh waktu." Kemudian dia menjelaskan lagi, "Aku juga sudah memerintahkan anak buahku untuk mencoba melacak lokasi melalui sinyal BTS. Tapi untuk mendapatkan koordinat yang tepat, ponsel itu harus terhubung ke jaringan minimal 1 hingga 2 menit. Sayangnya, orang ini punya kesadaran anti pelacakan yang sangat tinggi. Setiap kali dia menyalakan ponsel, dia hanya aktif kurang dari 30 detik. Jadi, kami hanya bisa mengetahui area umumnya." Andi Rewa buru-buru bertanya, "Area umumnya di mana?" Wan Po-jun menjawab, "Ponsel itu terhubung ke BTS di dekat Vancouver, Kanada. Radius jangkauan sinyal BTS bisa lebih dari 2 km. Jadi yang bisa kami pastikan adalah dia ada di sekitar Vancouver, tetapi lokasi tepatnya belum bisa ditentukan." Mendengar ini, Andi Rewa langsung terkejut. Kalau si pemilik ponsel tidak berada di Vancouver, maka Andi masih bisa menduga ini cuma lelucon atau modus awal dari penipuan. Apapun motifnya, setidaknya itu tidak langsung mengancam Tina. Tetapi kalau orang itu memang berada di sekitar Vancouver, maka besar kemungkinan dia berada sangat dekat dengan Tina. Hal ini membuat Andi hatinya semakin cemas. Dia pun bertanya, apakah ada cara buat cepat melacak lokasi tepatnya? Minimal akurasinya dalam radius 100 meter. Wan Po-jun menjelaskan, kalau ingin melacak hingga radius 100 meter, maka ponsel itu harus terus terhubung ke jaringan setidaknya 1 hingga 2 menit. Dengan begitu, baru bisa dilacak dari data beberapa BTS secara akurat.
Kalau dia hanya terhubung 30 detik, maka secara teknis tidak bisa dilacak secara presisi. Mendengar ini, Andi Rewa langsung tahu bahwa kebiasaan si pengirim pesan yang langsung mematikan ponsel adalah cara untuk menghindari pelacakan BTS, dan sejauh ini memang efektif. Dia pun bertanya lagi, apakah kalian punya orang di Kanada? Wan Po-jun menjawab dengan nada malu, Tuan Andi, wilayah operasi utama pasukan Galesong adalah Timur Tengah dan Asia. Di Amerika Utara, wilayah itu dikuasai oleh kelompok tentara bayaran dan geng lokal. Kami jarang ikut campur di sana, tapi kalau kau butuh, aku bisa segera mengirim orang ke sana. Andi Rewa langsung ragu. Kalau situasi Tina benar-benar genting, maka tidak ada waktu untuk menunggu. Kalaupun Wan Po-jun mengirim orang dari Timur Tengah ke Vancouver, jaraknya lebih dari 10.000 km. Tanpa pesawat supersonik, butuh setidaknya belasan jam. Kalau dalam rentang waktu itu terjadi sesuatu pada Tina, maka tidak ada yang bisa menolong. Dengan begitu, satu-satunya orang yang paling dekat dengan Vancouver saat ini adalah dirinya sendiri. Karena dari tempatnya sekarang terbang ke sana hanya butuh sekitar 6 jam, bahkan bisa 3 jam. Kalau menyewa pesawat Gulfstream G650, Andi Rewa pun memutuskan dia akan langsung berangkat ke Vancouver sendiri. Namun, dia juga khawatir ini hanyalah pengalihan perhatian, dan kalau dia pergi, istrinya Najwa akan beresiko ditinggal sendirian di Amerika. Tapi, karena orang yang mengirim pesan ada di dekat Tina, maka kemungkinan besar targetnya bukan Najwa. Tetap saja demi berjaga-jaga, Andi Rewa berkata kepada Wan Po-jun, Wan Po-jun, segera kirim beberapa anggota pasukan Galesong, wanita, ke Amerika. Jarak dari tempatmu ke pesisir timur Amerika cuma sekitar 6.000 km. Paling lambat malam ini mereka harus sampai. Setelah sampai, tugaskan mereka untuk secara diam-diam melindungi istriku, Najwa. Wan Po-jun segera menjawab, baik Tuan Andi, aku akan segera mengaturnya. Dia kemudian bertanya, Tuan Andi, mengenai Kanada, apakah kau akan pergi sendiri? Andi Rewa mengangguk, ya, mengenai Kanada biar aku yang urus. Setelah menutup telepon dengan Wan Po-jun, hal pertama yang dilakukan Andi adalah meminta bantuan Alif Rewa untuk menyewa jet pribadi. Meskipun keluarga Rewa belum memiliki jet pribadi di seluruh dunia, tetapi mereka bekerja sama dengan banyak perusahaan penyewaan pesawat. Jadi, mereka segera mencarikan Gulfstream G650 yang bisa lepas landas dari Bandara Green Providence dalam 1 jam. Andi Rewa pun segera kembali ke restoran. Belum sempat dia duduk, Najwa sudah cemas dan bertanya, suamiku, apakah ada masalah? Andi Rewa ragu sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya, membuka rekaman pesan dengan si pengirim misterius dan menunjukkannya kepada Najwa. Setelah membacanya, raut wajah Najwa langsung berubah. Dia terkejut dan berkata, Tina tinggal di Kanada dengan tenang, hanya menjalankan toko kecil. Siapa yang akan mencelakainya? Andi Rewa menggenggam. Aku juga belum yakin. Belum bisa dipastikan apakah ini hanya lelucon atau memang serius. Najwa buru-buru berkata, kalau begitu, kenapa tidak memberitahu Tina agar dia lebih waspada? Kalau perlu, dia dan Pak Ismail bisa datang ke Amerika. Andi Rewa menjawab, kalau ini memang ancaman serius, kabur bukanlah solusi. Mereka baru saja menetap dan mulai menyesuaikan diri di Vancouver. Kalau hanya karena beberapa pesan peringatan, mereka langsung pindah, itu terlalu gegabah. Najwa menghela napas dan berkata, benar juga. Bagaimana kalau kita ke sana melihat kondisi mereka? Andi Rewa menjawab, kelas master akan dimulai lusa. Jadi, kau jangan repot-repot dulu. Aku akan pergi sendiri. Nanti,
Aku antar kau kembali ke hotel dulu. Dan selama 2 hari ke depan, usahakan kau jangan keluar kamar. Najwa dengan cemas bertanya, kau yakin bisa pergi sendiri? Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Andi Rewa menggeleng, lebih baik aku yang mengurus ini. Kau tahu sendiri kemampuanku, orang biasa tidak akan bisa melukaiku. Kemudian dia menambahkan, lagi pula, kurasa masalah Tina mungkin tidak terlalu besar. Paling-paling ada preman yang meminta uang keamanan. Najwa tetap khawatir, tapi aku tetap tidak tenang kalau kau pergi sendirian. Bagaimana kalau aku ikut? Andi Rewa menggeleng. Kalau kau ikut, kau justru akan merepotkan. Kalau terjadi sesuatu dan aku harus melindungi 2 orang sekaligus, belum tentu aku bisa menanganinya. Jadi, yang terbaik adalah kau tetap tinggal di hotel dan menunggu aku. Setelah aku urus semuanya, aku akan langsung kembali.